Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tangsan merasa ada yang aneh di alam dewa, singkat cerita Sin beralih dengan diperlihatkan dewa makanan dan Dewi 9 warna yang nampak diserang oleh dewa tingkat 1, yaitu dewa kerakusan. Di sebuah danau hitam kemerah-merahan, atau lebih tepatnya sebuah danau yang dibentuk oleh magma, ada seseorang pria yang terbaring diam. Pria tersebut nampak galau dan memikirkan kenangannya di alam bawah. Ya, itu adalah Ma Hongjun yang kita kenal sebagai Dewa Phoenix, atau kita sebut saja si Phoenix biar mudah menyebutnya. Dijelaskan juga kalau daerah yang dikuasai si Phoenix ini sangatlah panas, yang hal itu dibuktikan dengan tak nampak langit dan tanah. Semuanya terlihat api yang menyala-nyala, yang jika ada manusia sampai ke sini, maka bisa dipastikan tubuhnya akan meledak. Saat itulah danau magma tiba-tiba menimbulkan ombak yang tenang, dan dalam seketika danau tersebut menghasilkan semburan yang begitu dahsyat. Sosok Gadis Anggun tiba-tiba muncul dengan perlahan. Dia berbisik lembut ke si Phoenix dengan suara sok imun. Mengetahui ada yang menyelinap masuk, si Phoenix pun langsung berdiri dan berjalan ke arah bisikan tadi. Nampak tubuhnya yang begitu tinggi dan menyeramkan, diiringi dengan kemunculan cincin dewa yang nampak begitu menyilaukan. Melihat ada seorang gadis yang berjalan ke arahnya, sebuah cahaya merah keluar dari mata si Phoenix. Arena di sekitarnya dalam sekejap menjadi kobaran api. Suara burung Phoenix yang keras mulai terdengar, menunjukkan amarah si gendut karena ada yang berani datang ke wilayahnya. Ya, itu adalah Dewa Nafsu, dewa tingkat 1 sekaligus bawahan dewa kehancuran yang sengaja ditugaskan untuk menangkap Dewa Phoenix. Dijelaskan kalau Dewa Nafsu berpenampilan anggun. Dia memakai gaun berwarna putih yang sangat kontras dengan area api ini. Gaun putih yang tipis bertemu dengan kobaran api yang panas dan bercahaya terang, membuat pakaian Dewa Nafsu seolah tembus pandang. Dewa Nafsu. Seketika Dewa Phoenix seolah terkejut yang bersangatan. Sesuai dengan namanya, dia adalah dewa yang sangat bernafsu, yang hal itu dibuktikan saat dia menggoda Dewa Phoenix dengan rayuan wanita. Namun untungnya Dewa Phoenix masih kuat iman. Melihat ketidaktarikan Dewa Phoenix, Dewa Nafsu mengungkit-ungkit masa lalu si Phoenix dengan menjelaskan kalau dahulu di benua Doluo si Phoenix masih tertarik dengan wanita. Namun kenapa dia seolah tidak tertarik sedikit pun dengan Dewa Nafsu. Terlebih sebelum Hongjun menjadi dewa, Dewa Api Phoenix adalah dewa yang bisa dikatakan kejam. Namun kenapa setelah diwariskan ke Hongjun, pemuda tersebut malah menjadi sebaliknya? Apa yang salah? Apakah api jahat Dewa Phoenix sebelumnya benar-benar telah hilang? Mendengar penjelasan tersebut, tiba-tiba Dewa Phoenix merasakan jantungnya berdetak kencang. Setiap kali dia mendengar sepatah kata dari Dewa Nafsu, seketika pikirannya menjadi kacau, seolah terhipnotis. Tepat ketika Dewa Phoenix hilang kontrol, Dewa Nafsu mendekatinya dengan wajah yang sangat cantik dan menggoda. Ini adalah kemampuan merepotkan milik Dewa Nafsu. Namun beruntung, si Phoenix berhasil keluar dari hipnotis tersebut. Dengan teriakan keras, Dewa Phoenix membeberkan kedua sayapnya sehingga terlihat jelas cahaya api Phoenix yang menyala-nyala pada tubuhnya. Saat itulah tiba-tiba danau magma di sini menjadi mendidih dalam seketika. Semua larva naik bergabung ke dalam tubuh Dewa Phoenix, sementara di sisinya nampak ada berbagai api yang meletus dengan begitu dahsyat. Ya, ini adalah kekuatan dan aura menakutkan dari Dewa Phoenix. Melihat akan hal itu, seketika Dewa Nafsu seolah menjadi panik. Kemampuan Dewa Phoenix sangatlah menakutkan. Menurut informasi yang ia dapatkan, Dewa Phoenix yang sekarang sudah tidak memiliki api jahat. Namun kenapa dia bisa sangat menakutkan? Dewa Nafsu nampak kebingungan dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tatapan tajam, Dewa Phoenix bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dewa Nafsu pun menjelaskan kalau kedatangan ia ke sini bukanlah apa-apa. Dia hanya ingin mengajak si Phoenix untuk silaturahmi ke tempatnya, dan karena si Phoenix tidak mau diajak bicara baik-baik, maka
Maka dengan berat hati, Dewa Nafsu menunjukkan kemampuannya. Dalam sekejap, tiba-tiba Dewa Nafsu sudah berada di belakang Dewa Phoenix. Dia memeluk tubuhnya dan menghipnotis si gendut sampai-sampai sahabat Dewa Laut tersebut pun tidak bisa bergerak. Dijelaskan kalau basis kultivasi Dewa Phoenix sangatlah kuat. Dia sudah berada di level puncak Dewa kelas 2. Namun sayang, sekuat apapun Dewa kelas 2, jelas Dewa kelas 1 bukanlah tandingannya. Tepat ketika terkena serangan Dewa Nafsu itulah seketika tubuh Dewa Phoenix bergetar di udara. Dia nampak benar-benar kewalahan menghadapi Dewa Nafsu. Kesadarannya mulai memudar dan nafasnya menjadi tidak stabil. Namun si Phoenix tak akan menyerah. Dia terus berusaha membebaskan diri dari hipnotis ini. Dia mengeluarkan seluruh aura Phoenixnya sehingga nampak cahaya api Phoenix bertebaran di mana-mana. Namun usaha si Phoenix tidak membuahkan hasil karena sekali lagi sekuat apapun Dewa kelas 2, namun jika berhadapan Dewa kelas 1 maka tingkat kemenangannya mungkin hanya mencapai 30%. Dan ya, cahaya merah si Phoenix sedikit demi sedikit mulai memudar. Dia pun perlahan menjadi tenang dan mendarat di permukaan danau magma. Dan dengan kondisi seperti ini maka bisa dipastikan Dewa Phoenix akan segera jatuh di bawah kendali Dewa Nafsu. Saat itulah tubuh Dewa Phoenix tak bisa bergerak seolah sudah membeku. Di dalam kondisi seperti ini, hal yang dipikirkan si Phoenix hanyalah istrinya. Dia mengucapkan kalimat yang jelas terdengar Dewa Nafsu, "Istriku, aku sangat merindukanmu." Tepat ketika si Phoenix berkata seperti itu, tiba-tiba tak mau membuang waktu, Dewa Phoenix segera mengeluarkan cahaya merah keemasan di dahinya. Kepala burung Phoenix tiba-tiba terangkat, disusul dengan teriakan suara burung Phoenix yang begitu menakutkan. Melihat akan hal itu, wajah Dewa Nafsu seketika menjadi pucat. Dia pun terbang menjauh dari kobaran api Dewa Phoenix sembari menatapnya dengan penuh kehermanan. Ya, dengan rasa cinta yang masih melekat di hatinya, Dewa Phoenix berhasil keluar dari genggaman hipnotis Dewa Nafsu, membuat Dewa Nafsu terheman-heman dan bertanya, "Kau kenapa bisa lepas dari kendaliku? Apakah kamu memiliki cinta di hatimu?" Dewa Phoenix berkata dengan dingin kalau Dewa Nafsu tidak mengerti apa yang ia lakukan sebelum ia datang ke alam dewa. Yang ada di pikirannya Dewa Phoenix adalah dewa introvert, dewa yang suka menyendiri dan sad boy setiap hari. Namun, tahukah Dewa Nafsu mengapa dia bisa seperti ini? Dewa Nafsu tiba-tiba tertegun dan menggelengkan kepalanya. Dewa Phoenix pun menjelaskan kalau dia sangat membenci dirinya. Seharusnya Dewa Phoenix bisa mewarisi Dewa Api tingkat 1 lalu membawa istrinya. Namun, dia kurang bekerja keras dan alhasil dia hanya bisa menerima warisan Dewa kelas 2. Dijelaskan kalau Dewa kelas 2 tak mempunyai kemampuan untuk membawa kerabatnya ke alam dewa. Karena yang memiliki kemampuan seperti itu hanyalah Dewa kelas 1. Nah, makanya Dewa Phoenix sangat menyesali rasa ketidakmampuannya saat menerima warisan dewa dahulu. Jika saja waktu bisa diulang, maka Dewa Phoenix lebih memilih tidak menjadi dewa dan menua bersama istrinya. Tidak ada gunanya juga menjadi dewa jika hidup dalam kesendirian. Tepat ketika selesai bercerita, secara tak sadar Dewa Phoenix meneteskan air matanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara Phoenix yang begitu keras. Dan dalam sekejap, tubuh Dewa Phoenix berubah menjadi besar dan segera menyerang Dewa Nafsu. Dewa Nafsu yang masih tak menyangka dengan cerita Dewa Phoenix, dia hanya bisa terdiam dan tubuhnya gemetaran yang bersangatan. Dewa Phoenix terus melaju kencang menyerang Dewa Nafsu, sementara Dewa Nafsu masih termenung dan tak tahu harus berbuat apa. Melihat akan hal itu, tiba-tiba datang sosok tinggi kurus membantu Dewa Nafsu. Sosok itu nampak herman dan tak percaya. Bisa-bisanya Dewa Nafsu yang kuat dan bermartabat namun bisa kewalahan melawan dewa tingkat 2. Tepat ketika dia mendekat, seluruh area magma seketika mendidih yang bersangatan dan dengan wajah yang penuh amarah, dia membuka mulutnya dan menggigit burung Phoenix hingga sahabat Dewa Laut tersebut tak berdaya.
Bukannya berterima kasih karena sudah dibantu, Dewa Nafsu malahan marah dengan Dewa Murka. Ia pun berkata dengan tegas kalau dirinya tidak membutuhkan bantuan. Mendengar perkataan tersebut, Dewa Murka menjelaskan kalau Dewa Nafsu nampak kesulitan menjatuhkan Dewa Phoenix. Jadi sebagai rekan yang baik, apa salahnya dia membantu? Terlebih jika saja dia tidak datang tepat waktu, maka besar kemungkinan bawahan Dewa Samsul tersebut sudah pindah alam. Dan ya, Dewa Nafsu pun sedikit tenang dan melupakan masalah ini. Dia pun mendekati Dewa Phoenix selalu membawanya ke markas Dewa Samsul. Oke lah, sampai di sini saja video hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanya saja. Asalkan masih seputar video, insya Allah akan saya jawab. Suara mobilnya cak. Waduh. Kalian kedengaran gak sih suara mobil? Ini saya rekodnya di samping mobil banget ini. Dekat banget lah pokoknya. Oke lah, saya Warun pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.